Dilanjutkan perkara 39. Putusan nomor 39 PHPU.Pub 23 Romawi 2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Mesuji tahun 2024 yang diajukan oleh H. Suprapto dan Fuad Amrullah, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji tahun 2024 nomor urut 4. Memberi kuasa kepada Erwin Gumara dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pemohon, terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji, memberi kuasa kepada Fransiskun Handrayati dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai termohon. Nama Elvianah dan M. Sugi Wicaksono, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Mesuji tahun 2024 nomor urut 2, memberikan kuasa kepada Atang Irawan dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan. Dalam eksepsi dan seterusnya telah diucapkan, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu. Eksepsi berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum berkenaan dengan eksepsi permohonan pemohon kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak berdasarkan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 UU 10 2016 berkaitan dengan pokok permohonan, bahwa berkenaan dengan permohonan akuo, pemohon mendalilkan dan seterusnya telah diucapkan. Dalil permohonan angka 1, angka 2, dan angka 3 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil pemohon, jawaban bantahan termohon, keterangan pihak terkait dan Bawaslu Kabupaten Mesuji, dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Berkenaan dengan dalil pemohon terkait termohon yang melakukan pembiaran adanya manipulasi identitas calon Bupati Kabupaten Mesuji nomor urut 2 atas nama Haja Elvianah SE, menurut Mahkamah termohon telah melakukan proses verifikasi nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji tahun 2024 dengan dokumen yang diserahkan oleh pasangan calon pada saat pendaftaran dan seterusnya diucapkan. Adapun terkait dengan putusan Mahkamah Agung nomor 774K dan seterusnya dianggap diucapkan setelah Mahkamah mencermati bukti akuo, telah ternyata putusan dimaksud menjatuhkan pidana kepada Haja Elvianah binti Tirta dengan pidana penjara selama 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Nama terpidana dalam putusan Mahkamah Agung akuo, yakni Haja Elvianah binti Tirta, merupakan orang yang sama dengan calon Bupati nomor urut 2, Haja Elvianah SE, vide risalah sidang tanggal 20 Januari 2025 halaman 71. Berdasarkan keterangan pihak terkait, KTP atas nama Elvianah adalah KTP lama ketika masih beralamat di Kabupaten Tulang Bawang, yang kemudian KTP tersebut diperbaiki menjadi Haja Elvianah ketika pindah ke Kabupaten Mesuji dengan maksud menyesuaikan pula pengejaan namanya dengan akta kelahiran, surat tanda tamat belajar SD, surat tanda tamat belajar SMP, izin program, ijazah program paket C, dan ijazah pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Darul Huda Mesuji Lampung. Selain itu, telah pula terdapat surat keterangan pernah sebagai terpidana nomor 39 dan seterusnya dianggap diucapkan yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala yang pada pokoknya menerangkan bahwa Haja Elvianah pernah sebagai terpidana dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terlebih perbaikan atas nama Haja Elvianah tersebut telah pula digunakan dalam penetapan calon legislatif pada tahun 2019 dan berdasarkan keputusan Gubernur Lampung nomor G590 dan seterusnya, Haja Elvianah telah diangkat sebagai anggota DPRD Kabupaten Mesuji masa jabatan tahun 2019-2024. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohon
akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Berkenaan dengan dalil pemohon, terkait termohon telah melakukan pembiaran alat peraga kampanye APK pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mesuji nomor urut 2 pada saat masa tenang, sedangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain telah dibersihkan. Mahkamah berpendapat sebagai berikut. Menurut Mahkamah, termohon telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Bawaslu Mesuji dan pejabat Bupati Mesuji berkaitan dengan pembersihan APK yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Mesuji. Pada tanggal 23 November 2024, termohon telah melakukan pelepasan APK masing-masing calon yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Mesuji dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berkenaan dengan dalil pemohon, terkait termohon telah melakukan pelanggaran pemilu, yakni di TPS Tanjung Sari, di mana KPPS memerintahkan seluruh saksi dan seluruh petugas TPS menandatangani formulir C1, dan di TPS 2 Gedung Mulia saat PPS mengambil kertas suara atas nama Sugianto dan mencoblosnya, serta termohon membiarkan calon bupati nomor urut 2 melakukan kecurangan secara masif melibatkan kepala desa, antara lain Kepala Desa Tanjung Mas Rejo. Mahkamah berpendapat sebagai berikut. Bahwa pemohon tidak menjelaskan secara terperinci pada TPS berapa kejadian tersebut terjadi di Desa Tanjung Sari. Berdasarkan hasil pengawas TPS di TPS 01, 02, dan 04 Desa Tanjung Sari telah berjalan sesuai ketentuan dan prosedur pemungutan dan penghitungan suara serta tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Sedangkan dalil pemohon berkenaan dengan termohon membiarkan calon bupati nomor urut 2 melakukan kecurangan secara masif melibatkan kepala desa, antara lain Kepala Desa Tanjung Mas Rejo, bahwa terkait hal tersebut Bawaslu Kabupaten Mesuji menerima laporan nomor 003 dan seterusnya dianggap telah diucapkan, yang pada pokoknya pelapor atas nama Zainuddin melaporkan terlapor atas nama Nanang Supriyanto perihal dugaan pelanggaran keberpihakan Kepala Desa Tanjung Mas Rejo, Kecamatan Mesuji Timur, kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati Mesuji nomor urut 2. Selanjutnya, setelah dilakukan kajian awal, laporan tersebut diregistrasi dengan nomor 02 dan seterusnya dianggap telah diucapkan, dan setelah dilakukan pembahasan kedua oleh Sentra Gakumdu Kabupaten Mesuji, dinyatakan bahwa laporan dugaan pelanggaran tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan pasal 188 Yunto pasal 71 ayat 1 UU 10 2016 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan akuo tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan pasal 158 UU 10 2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Mesuji tahun 2024. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus yang dapat dinilai telah menciderai penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji tahun 2024 sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan pasal 158 UU 10 2016. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tidak relevan untuk meneruskan permohonan akuo pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon berkenaan dengan ketentuan pasal 158 UU 10 2016 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dengan pemohon adalah 61.713 suara minus 37.978 suara atau sama dengan 23.735 suara, setara dengan 19,55% atau lebih dari 2.428 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan paragraf 4.1 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mengingat Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan, amar putusan mengadili
dalam eksepsi 1. Mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedugaan hukum pemohon. 2. Menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 8:42 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh para pihak.